Pasar Cikurubuk, Tasikmalaya, masih berselimut embun ketika Ratri menggelar dagangannya. Gadis berusia 25 tahun itu mengenakan kebaya sederhana warna hijau daun, rambutnya dikepang rapi, dan senyumnya seperti matahari pagi, menghangatkan hati siapapun yang memandang. Ia menuang santan dan sirup gula aren ke dalam gelas plastik dengan tangan cekatan, sementara antrian mulai memanjang. Tapi tak ada yang tahu, di balik kelembutan dan senyum manisnya, darah pendekar mengalir deras dalam tubuhnya. Ratri bukan sekadar penjual cendol biasa. Ia yatim piatu sejak usia 10 tahun, ditinggal ayah ibunya dalam kecelakaan misterius di kaki Gunung Galunggung. Ia dibesarkan oleh kakeknya, Eyang Raksa, seorang pendekar tua yang sudah menepi dari dunia persilatan. Sejak kecil, Ratri dilatih bela diri dan laku batin, hingga pada usia 17, ia diberi pusaka ajian yang membuat tubuhnya tidak bisa disentuh sembarangan, ajian lembu sekilan, kekuatan yang menjadikan tubuhnya sekilan lebih jauh dari segala bahaya. Meski memiliki kekuatan luar biasa, Ratri memilih hidup sederhana. Baginya, kekuatan bukan untuk membalas dendam atau menindas, melainkan untuk menjaga sesama. Ia percaya, kedamaian hanya bisa diraih lewat cinta dan keberanian, bukan lewat kekerasan. Maka setiap pagi, ia tetap mengaduk cendol, bukan bertapa di puncak gunung atau menantang musuh di medan laga. Namun pagi itu berbeda, udara terasa berat, tatapan pedagang lain penuh kegelisahan. Seorang ibu penjual tempe berbisik pada Ratri bahwa ada gerombolan preman dari luar kota datang kemarin malam. Katanya, mereka berasal dari Medan. Brutal, tak punya belas kasihan. Mereka sudah menghancurkan lapak tukang ikan dan menendang penjual sayur karena tak mau membayar uang keamanan. Ratri mematung, hatinya bergetar. Tasik bukan kota besar, tapi pasar ini adalah nyawa rakyat kecil. Jika para preman benar-benar datang menjarah, maka banyak keluarga akan kelaparan. Ia menggenggam erat gayung cendolnya, dan dalam diam, ia merapal mantra pelindung dari ajian warisan leluhurnya. Sesuatu dalam hatinya berkata, waktunya sudah dekat. Tiba-tiba terdengar suara sepatu bot menghentak-hentak lantai pasar. 5 lelaki berbadan kekar muncul dari balik deretan kios, dipimpin seorang pria gondrong bertubuh besar dengan tato kalajengking di lehernya. Matanya menyapu pasar seperti binatang buas mencari mangsa. Pedagang-pedagang mundur ketakutan. Hening, hanya terdengar suara langkah mereka mendekat, dan berhenti tepat di depan gerobak cendol Ratri. "Hei, manis, cendol 1, tapi bayarannya nanti aja, setelah kau jadi milikku," kata pria gondrong itu, suaranya kasar, matanya liar menatap tubuh Ratri. Beberapa preman lain tertawa, gelap, dingin, tak berperasaan. Namun Ratri tetap tenang. Ia menatap mata pria itu tanpa gentar. Mata yang tak lagi menyimpan takut, tapi menyala oleh semangat leluhur. Dalam hati, Ratri berdoa lirih. Dunia boleh berubah sekeras apapun, tapi selama masih ada satu perempuan yang berani berdiri demi keadilan, bumi tak akan runtuh. Dan pagi itu, di tengah pasar kecil Tasikmalaya, Ratri bersiap menyalakan api perlawanan, dengan cendol di tangan dan kekuatan ajian lembu sekilan di dada. Suasana pasar yang semula cerah mendadak berubah muram seperti tertutup awan kelabu. Ratri masih berdiri di balik gerobaknya, wajahnya tetap tenang meski 5 preman berdiri mengitarinya seperti kawanan serigala lapar. Pemimpin mereka, si gondrong bertato kalajengking yang belakangan diketahui bernama Dodon Pariban, melempar senyum sinis yang membuat darah siapapun mengalir dingin. Tangannya yang besar meraih gelas cendol di meja tanpa izin, lalu meneguknya sambil meludah ke tanah. "Enak juga, tapi kau tetap harus bayar upeti kalau mau dagang di sini mulai sekarang," ucapnya. Pedagang lain hanya bisa menunduk, menahan napas, menyaksikan adegan itu dari kejauhan. Tak ada yang berani mendekat. Mereka tahu reputasi Dodon di dunia gelap. Ia adalah preman kelas berat yang diusir dari Medan karena terlalu brutal, dan kini mencoba membangun kerajaannya di Tasikmalaya. Setelah 2 pasar kecil di pinggiran kota tunduk padanya, kini giliran pasar Cikurubuk, pusat nadi ekonomi rakyat. Namun, Ratri tidak gentar. Ia menatap Dodon dalam-dalam, lalu berkata lirih namun tajam, "Pasar ini milik rakyat. Tidak ada tempat untuk pemalak di sini." Ucapan itu membuat para preman lain tersentak, bahkan pedagang yang bersembunyi di balik lapak ikut menahan napas. Dodon terdiam sejenak, lalu tertawa keras, tawa seperti gonggongan anjing liar. "Kau pikir kau siapa? Hah? Perempuan kecil berjualan cendol berani menantang aku?" Tanpa aba-aba,
Dodon mengayunkan tangannya ke arah wajah Ratri, keras, cepat, dan mematikan. Tapi sebelum tangan itu menyentuh kulitnya, tubuh Dodon terpental ke belakang seolah menabrak dinding gaib. Ia terhuyung, matanya membelalak. Apa-apaan ini? Kau pasang jimat. Ajian lembu sekilan telah aktif. Tubuh Ratri dilindungi lapisan tak terlihat yang membuat segala benda dan sentuhan musuh tertahan sekilan dari tubuhnya. Ia menatap Dodon tanpa berkata sepatah kata pun, hanya matanya yang bicara. Ini belum saatnya kau menguasai pasar ini. Dodon yang merasa dipermalukan di depan anak buahnya, mendesis penuh dendam. Baik, kau akan menyesal. Aku akan kembali. Dan saat itu, kau tidak akan bisa berdiri lagi. Setelah rombongan preman itu pergi, keheningan menyelimuti pasar. Para pedagang mulai mendekat satu persatu. Seorang ibu menangis sambil memeluk Ratri. Neng, Gusti Nu Agung, anjen nyalametkan kami sadayana. Tapi Ratri hanya tersenyum tipis, menahan beban yang kini mulai terasa berat di pundaknya. Ia tahu, ini baru permulaan. Malam itu, Ratri duduk di sudut rumah panggung kecil peninggalan kakeknya. Ia menatap foto Eyang Raksa, memegang liontin pusaka yang tergantung di leher. Eyang, Dodon bukan musuh biasa. Dia akan kembali, dan kali ini membawa kegelapan bersamanya. Aku harus lebih siap. Di luar, angin berhembus kencang, menggoyang daun-daun bambu seperti memberi isyarat, badai besar akan segera datang ke Tasikmalaya. Dan di tempat lain, jauh dari pasar, Dodon tengah duduk bersama seorang lelaki tua bermata sipit dan senyum mengerikan. Kau bilang dia pakai ajian lembu sekilan? Tanya lelaki itu. Dodon mengangguk. Lelaki tua itu tertawa pelan. Bagus, biarkan aku yang mengurusnya. Aku sudah lama ingin menjajal kekebalan perempuan sakti. Namanya adalah Maktarsum, dukun hitam dari Medan yang kelak akan menjadi mimpi buruk Ratri. Malam turun dengan kelam yang tak biasa di Tasikmalaya. Angin berhembus kencang seperti membawa kabar buruk. Di rumah panggungnya yang sederhana, Ratri duduk bersila di depan tungku dupa, mata terpejam, merapal doa-doa leluhur. Aroma kemenyan menari di udara, menyatu dengan cahaya remang pelita. Dalam keheningan itu, terdengar suara batin kakeknya, Ratri, lawanmu bukan preman biasa. Dia datang membawa ilmu hitam, kau harus bersiap lebih dari sekadar lembu sekilan. Ratri membuka mata, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tahu betul, yang dimaksud sang kakek adalah ilmu hitam dari Sumatera, ilmu gelap yang memakan tumbal nyawa. Dodon bukan sekadar preman dengan otot, kini ia menggandeng Maktarsum, dukun Medan yang namanya sudah melegenda di kalangan pelaku ilmu hitam. Dulu, orang ini dituduh menghilangkan 3 anak kecil di Deli Serdang sebagai bagian dari ritual kebal. Kini dia datang ke Tasikmalaya, demi menjatuhkannya. Sementara itu, di sebuah rumah kosong di pinggiran kota, Maktarsum duduk menghadap patung kepala kerbau. Di sekelilingnya, 5 preman Dodon duduk membentuk lingkaran, masing-masing memegang kendi berisi darah ayam hitam. Suara Maktarsum berat dan bergema saat ia membaca mantranya. Ajian Pangabaran Getih, datanglah. Buka tubuhnya, lemahkan pertahanannya. Tiba-tiba lilin-lilin di sekeliling ruangan padam. Salah satu preman jatuh ke tanah sambil menggeliat, matanya melotot, lalu membeku, menjadi tumbal pertamanya malam itu. Dodon hanya tersenyum puas. Besok pagi, kita datang lagi ke pasar. Aku ingin lihat bagaimana si cendol cantik itu bertahan tanpa ajian lembu sekilannya. Ia tertawa puas, tak tahu bahwa di tempat lain, Ratri telah membaca kitab warisan Eyang Raksa yang selama ini ia simpan rapat, serat watu luhur, kumpulan ajian tua yang hanya boleh digunakan saat bahaya besar mengancam. Ratri menatap halaman demi halaman kitab itu dengan serius. Ia tahu, jika Maktarsum memakai ajian penghisap daya, maka ia tak bisa lagi bergantung hanya pada pertahanan. Ia harus menyerang. Maka ia memilih satu ajian yang bahkan kakeknya pernah larang untuk digunakan, ajian Tunjung Seto, ajian cahaya suci yang bisa membakar ilmu hitam dari dalam, tapi juga bisa menggerogoti tubuh penggunanya bila tidak cukup kuat iman dan niatnya. Pagi itu, langit Tasikmalaya mendung, pertanda langka untuk kota yang biasanya cerah. Dodon dan pasukannya kembali datang, lebih banyak dari kemarin. Mereka menghentak-hentakkan kaki di jalanan pasar, menendang gerobak-gerobak yang dilalui. Beberapa pedagang sudah kabur sejak subuh, takut menghadapi kekerasan yang lebih brutal. Tapi Ratri tetap di tempatnya, berdiri di depan gerobak cendol, mengenakan kebaya putih dan selendang merah darah. Dodon mendekat, senyumnya sinis.
Masih berani berdiri, cendol manis. Tapi kali ini, Ratri tidak menjawab. Ia hanya menutup matanya, merapal dalam hati, "Ya Gusti, jika ajian ini adalah jalan kebenaran, beri aku kekuatan agar tak goyah oleh nafsu dendam." Dan saat Dodon hendak menyentuhnya, cahaya putih menyala dari tubuh Ratri, terang seperti kilat, panas seperti bara. Preman-preman di sekelilingnya berteriak, roboh, menutup mata yang mulai perih terbakar. Mak Tarsum yang berdiri agak jauh hanya mengangkat alis. "Ah, jadi kau benar-benar mewarisi ajian itu, menarik." Lelaki tua itu melangkah maju, tubuhnya mulai berubah hitam kelam seperti arang. Udara di sekelilingnya dingin menggigit, seperti ditarik dari alam kematian. Pertarungan sesungguhnya belum dimulai, tapi satu hal sudah pasti, ini bukan sekadar soal cendol dan pasar lagi. Ini perang antara terang dan gelap, antara kekuatan leluhur dan kutukan ilmu hitam. Pasar Cikurubuk mendadak sunyi, seperti dunia mendadak menahan napas. Cahaya putih dari tubuh Ratri masih menyala, membuat banyak orang bersembunyi sambil mengintip dari balik lapak dan tumpukan karung sayur. Tubuh Dodon tersungkur, wajahnya hangus di sebagian sisi, matanya memerah oleh pantulan kekuatan suci yang baru saja meledak. Tapi ia tidak sendiri. Dari arah utara pasar, Mak Tarsum berjalan perlahan, tubuhnya diliputi aura gelap pekat seperti asap dupa neraka, wajahnya penuh luka ritual yang menjijikkan. "Anak kecil berani-beraninya main api," desis Mak Tarsum. Ia meludah ke tanah, dan di mana ludah itu jatuh, rumput pasar menghitam dan layu. Ratri menggenggam liontin pusaka di dadanya erat-erat. Napasnya terengah. Ia tahu, ajian Tunjung Seto menguras energinya cepat. Tapi ia tak boleh mundur. Mak Tarsum bukan lawan biasa, ia bisa menyerap ajian, memutarbalikkan energi suci menjadi racun jika dibiarkan terlalu lama. Dengan satu gerakan cepat, Mak Tarsum mengayunkan tangannya ke udara, dan 5 bayangan hitam muncul, makhluk siluman berbentuk manusia tapi bermata merah darah. Mereka mengerang dan menyerbu Ratri. Perempuan itu segera menjejakkan kaki ke tanah, menyentuhkan jari. Telunjuknya ke dada lalu merapal mantra. Cahaya putih kembali meledak, menyambar kelima siluman itu. Tapi hanya 2 yang hancur jadi debu. Sisanya menyerang lebih ganas. Tubuh Ratri terhempas ke tumpukan peti sayur. Darah menetes dari sudut bibirnya. "Astagfirullah," gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Tapi dari balik kesakitan itu, tekadnya menguat. Ia menatap langit, lalu berteriak, "Eyang Raksa, tuntun aku." Dan seolah langit menjawab, cahaya lembut turun, menyatu dengan liontin di dadanya. Sebuah bisikan terdengar, "Gabungkan lembu sekilan dan Tunjung Seto. Jadilah pelindung dan pembakar kegelapan." Mata Ratri menyala, bukan putih, tapi perak terang. Ia bangkit, tangannya membentuk mudra leluhur. Kali ini bukan hanya cahaya yang terpancar, tapi juga getaran gempa kecil. Tanah di bawah Mak Tarsum merekah. Siluman yang tersisa lenyap dalam sekejap, seolah tak tahan dengan energi suci yang kini membalut tubuh Ratri. Mak Tarsum mundur selangkah, matanya menajam. Kau bukan sekadar pewaris ajian. Kau pelindung tanah ini." Pertarungan berubah menjadi adu kekuatan batin. Aura Ratri menyinari setiap sudut pasar, membangkitkan semangat para pedagang yang selama ini hidup dalam ketakutan. Sebaliknya, energi Mak Tarsum mulai goyah. Ia merapal mantra terakhirnya, ajian serap sukma. Tapi Ratri sudah lebih dulu menghentakkan tangannya ke tanah. Ledakan cahaya terjadi, bukan seperti kilat, tapi seperti matahari yang meledak. Tubuh Mak Tarsum terpental puluhan meter, menghantam tembok pasar sampai retak. Saat debu mereda, pasar hening. Dodon terkapar tak sadarkan diri, Mak Tarsum menghilang di telan bayangan. Ratri berdiri dengan tubuh gemetar, darah menetes dari telapak tangannya, namun matanya tetap tajam. "Ini belum selesai," bisiknya. "Mereka akan kembali, mungkin lebih kuat. Tapi selama aku berdiri, pasar ini tetap milik rakyat." Dan di kejauhan, langit mulai cerah kembali, seperti memberi restu pada perempuan pemberani itu. Setelah cahaya menghilang dan pasar kembali tenang, tubuh Ratri limbung. Ia bersandar pada gerobak cendolnya yang hangus sebagian. Tangan gemetar, napas tersengal. Darah menetes dari hidung dan telapak tangannya, hasil benturan antara kekuatan lembu sekilan dan Tunjung Seto yang terlalu besar ditampung tubuh manusia biasa. Para pedagang mulai keluar dari persembunyian mereka, menatap Ratri dengan campuran kagum dan takut. Beberapa berlari menghampirinya, namun ia hanya menggeleng pelan. "Aku tidak apa-apa," bohongnya,
meski nyeri di dadanya terasa seperti ditusuk ribuan duri. Dari kejauhan, terlihat seorang perempuan tua dengan tongkat kayu berjalan tertatih-tatih. "Ratri, anakku, apa yang kau lakukan?" Itu suara Nyi Sumirah, tetua pasar yang selama ini hanya berjualan bunga melati di sudut los. Ia adalah orang yang pertama kali mengenalkan Ratri pada ajian Lembu Sekilan, warisan leluhur dari garis ibunya. Ratri menunduk di hadapan wanita itu, air mata akhirnya jatuh juga. "Aku tak bisa diam, Nyai. Mereka menginjak harga diri kita, seperti dulu ibu diinjak karena tak bisa bayar uang pasar." Nyi Sumirah menatapnya lekat, lalu memeluknya. "Kau benar, tapi setiap kekuatan besar punya harga." Ia lalu mengeluarkan ramuan dari buntalan kain lusuhnya, menuangkannya ke luka di tangan Ratri yang langsung mengepul. Perihnya tak tertahan, tapi Ratri tahu ini bagian dari proses. Sembari mengobatinya, Nyi Sumirah bercerita bahwa Mak Tarsum dulu pernah datang ke Tasikmalaya, 30 tahun silam. Saat itu, ibunya Ratri yang menghadangnya, dan hampir mati karenanya. Mak Tarsum bukan hanya dukun. Dia pemuja darah. "Sekali dia incar darah keturunanmu, dia tak akan berhenti," ujar Nyi Sumirah lirih. Ratri menunduk, tangan mengepal. Sekarang ia mengerti kenapa selama ini ibunya melarangnya membuka ajian Tunjung Seto. Bukan karena tak percaya pada kekuatannya, tapi karena tahu sekali Mak Tarsum akan kembali jika merasakan cahaya itu bersinar lagi. Dan kini, Ratri telah membuka pintu lama yang selama ini sengaja dikunci. Malamnya, Ratri tak tidur. Ia duduk di depan rumah, memandangi langit yang penuh bintang. Tapi pikirannya gelisah. Ia teringat masa kecilnya, bagaimana ibunya pernah didatangi orang tak dikenal, dibakar warungnya, dipukul karena tak mau membayar uang keamanan. Semua itu dilakukan preman atas perintah orang yang disinyalir berilmu. Kini jelas sudah, semua itu jejak Mak Tarsum. Ratri menangis dalam diam. Luka batin lama itu ternyata belum sembuh. Kini ia harus menuntaskan semuanya. Sementara itu, jauh di luar kota, Mak Tarsum tengah dirawat di dalam gua ritual oleh anak buahnya yang masih hidup. Tubuhnya rusak, kulitnya seperti melepuh, tapi matanya masih tajam. "Anak itu, keturunan Rah Sangga. Aku tahu cahaya itu," gumamnya. Ia lalu menyuruh anak buahnya membawa watu arak, batu kutukan dari pantai utara Sumatera yang dapat menyerap cahaya ajian putih. "Kalau dia pakai cahaya, maka kita bawa kegelapan yang tak bisa dipadamkan." Di pagi hari, Ratri bangun dengan tekad baru. Ia tahu, Mak Tarsum belum mati. Dan ia juga tahu, perang ini belum selesai. Tapi kali ini, ia tak akan hadapi sendirian. Ia memutuskan untuk mencari keturunan-keturunan tua pemilik ajian di Priangan, membangun kekuatan dari warisan leluhur yang mulai dilupakan orang. "Kalau mereka datang bawa kegelapan dari seberang, maka biar aku kumpulkan terang dari tanah ini," ucapnya dalam hati. Perjuangan Ratri belum berakhir, ini baru awal perang besar. Mentari pagi menyinari perbukitan Galunggung saat Ratri melangkahkan kaki ke sebuah desa tua yang tersembunyi di balik hutan bambu. Udara dingin menyelimuti tubuhnya, tapi tekad di dadanya membara. Ia datang ke tempat ini bukan untuk bersembunyi, melainkan mencari seseorang, Kakan Mahesa, mantan pendekar pengawal kerajaan Galuh yang konon mengasingkan diri setelah murid-muridnya terbunuh dalam perburuan ilmu hitam. Jika benar ia masih hidup, maka ia satu-satunya yang bisa membantuku memanggil para pewaris ajian lama, batin Ratri. Perjalanan ke dalam hutan tak mudah. Ratri harus melewati jebakan, pusaran angin gaib, bahkan kawanan monyet siluman yang menjaga batas desa. Tapi ia tak gentar. Dengan napas bergetar, ia merapal mantra penenang dari warisan Nyi Sumirah. Daun-daun berhenti bergoyang, angin mereda, lalu di balik rimbunan pohon, muncullah gubuk reyot yang nyaris runtuh. Di depannya, seorang lelaki renta duduk bersila dengan mata tertutup, rambut putihnya menjuntai seperti benang kapas. "Sudah kuduga kau akan datang, pewaris darah Rah Sangga," ujarnya sebelum Ratri sempat membuka mulut. Ratri bersimpuh hormat. "Saya butuh bantuan, Kakang. Pasar kami sedang diserang oleh dukun hitam dari Sumatera. Mak Tarsum kembali, dan saya tak bisa melawannya sendirian." Mahesa membuka matanya perlahan. "Mak Tarsum, dia belum mati rupanya," gumamnya. Wajahnya mengeras. "Dulu dia membantai 3 muridku, lalu menghilang. Tapi kau, cahaya di tubuhmu mirip ibumu dulu, bahkan lebih kuat." Ratri menunduk. "Tapi kekuatan itu tak cukup kalau aku sendiri. Aku ingin mengumpulkan pewaris ajian lama.
Mahesa menghela napas panjang. Sebagian besar pewaris itu sudah meninggalkan jalan mereka. Ada yang jadi petani biasa, ada yang trauma dan menolak ajian karena mengira itu kutukan. Ratri menatapnya lekat. Tapi jika kegelapan datang dan kita semua diam, apa kita tidak lebih buruk dari para penindas itu? Mahesa terdiam cukup lama, lalu berdiri perlahan. Baik, aku akan bantu. Tapi kau harus siap melihat bahwa tak semua pewaris seperti yang kau harapkan. Perjalanan mereka dimulai keesokan harinya. Dengan petunjuk Mahesa, Ratri mengunjungi daerah Pangandaran, Garut, hingga Kuningan. Mereka menemukan seorang nenek bisu pemilik ajian Bayu Geni yang tinggal di Panti Jompo, seorang pemuda tuli pewaris ajian Tirta Langit yang bekerja sebagai tukang ojek, dan seorang janda tua di Ciamis pemilik ajian Guntur Jagat yang tak pernah lagi merapal mantra sejak suaminya mati dalam pertarungan batin. Semuanya menolak pada awalnya, tapi saat mendengar nama Maktarsum, mata mereka berubah. Di sebuah malam yang diselimuti kabut, Ratri dan Mahesa berkumpul di lereng gunung dengan 5 orang pewaris yang akhirnya setuju ikut. Api unggun menyala, dan Ratri berdiri di tengah lingkaran mereka. Aku tak ingin kalian berperang demi aku, tapi demi mereka yang tak bisa membela diri. Pasar-pasar kita, tanah-tanah kita, semua sedang direbut pelan-pelan oleh kekuatan kegelapan. Kita bisa pergi dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, atau kita berdiri, bersama, melawan. Semua terdiam, lalu si nenek bisu berdiri pelan, mengangkat tangannya, dan cahaya biru menyala dari ujung jarinya. Pemuda tuli itu tersenyum dan menyentuh dada dengan tinju. Janda tua mengangguk sambil menangis. Mahesa menatap Ratri dan berkata, kau baru saja menyalakan kembali api yang lama padam. Dan malam itu, langit Tasikmalaya seperti memberi pertanda, bintang-bintang bersinar lebih terang dari biasanya, seolah para leluhur ikut menyaksikan kebangkitan para pewaris yang terlupakan. Pagi itu langit Tasikmalaya mendung. Awan hitam menggantung seperti pertanda buruk yang enggan pergi. Ratri dan para pewaris ajian telah bermalam di lereng gunung selama 3 hari, menjalani latihan batin dan penguatan energi dalam di bawah bimbingan Mahesa. Tapi pagi itu, sebelum ayam jantan sempat berkokok, bumi berguncang sekejap. Kabut naik dari bawah lembah, tapi bukan kabut biasa, ini adalah kabut hitam tebal beraroma belerang dan darah. Mahesa langsung berdiri dan berteriak, mundur ke barat. Ini kabut racun, Tarsum telah mulai menyerang. Dari balik kabut muncul siluet tinggi besar, sosok manusia tanpa kepala yang membawa rantai berujung pisau bergerigi. Itu Panglima Mayit, penjagal dari Sumatera yang dikutuk tak bisa mati, desis Mahesa. Satu demi satu pasukan siluman mulai menampakkan diri, makhluk-makhluk hitam legam bermata merah, tertawa lirih dalam kegelapan. Ratri menggertakkan gigi. Dia menyerang sebelum kita sempat kembali ke pasar, katanya sambil bersiap dengan jurus pembuka lembu sekilan. Tanah mulai retak, dan hawa mencekam memenuhi udara. Pemuda tuli, Galang, maju pertama. Dengan cepat ia mengaktifkan ajian Tirta Langit, menciptakan kubah air yang menahan racun dari kabut. Tapi tekanan begitu besar, hingga darah menetes dari telinganya. Si nenek bisu mengangkat tangan dan melontarkan petir biru ke arah salah satu siluman yang menyerbu. Tubuh makhluk itu meledak menjadi debu. Tapi mereka tahu, ini baru awal, Maktarsum belum menampakkan diri. Ratri berlari menebas rantai milik Panglima Mayit, lalu memutar badannya dan menghantam tanah dengan telapak kaki, menggetarkan seluruh medan tempur. Tiba-tiba terdengar suara serak dari dalam kabut. Kalian kumpulkan sisa-sisa ajian tua, untuk apa? Dunia ini sudah berubah. Yang kuat yang berkuasa. Suara itu milik Maktarsum. Ia muncul dalam wujud baru, berbalut jubah hitam, wajah setengah terbakar akibat bentrok dengan Ratri sebelumnya, dan di tangannya tergenggam watu arak, batu gelap yang mengisap cahaya sekitarnya. Ia tertawa, dan saat batu itu diarahkan ke arah langit, seberkas cahaya matahari langsung padam. Dunia mendadak muram. Kau pikir bisa menyelamatkan pasarmu dengan warisan tua itu? Katanya sinis. Aku akan habisi semua saksi, aku akan bakar pasar itu, dan kau akan hidup menyaksikan semua hancur karena egomu. Ratri tak gentar. Ia berdiri di depan rekan-rekannya. Mata tajam, tubuh gemetar bukan karena takut, tapi karena kemarahan yang membakar tulang. Ini bukan soal pasar, ini soal harga diri. Kalian dari utara datang menginjak-injak tanah kami. Hari ini, kalian akan tahu rasa. Pertarungan besar pun tak terhindarkan. Cahaya, api, air, dan kegelapan bertabrakan dalam gemuruh mengerikan.
Mahesa bertarung 1 lawan 1 dengan siluman berpedang tulang. Si nenek bisu terhempas tapi bangkit dengan luka di pelipis. Galang jatuh, tapi sebelum tubuhnya membentur tanah, Ratri sudah menangkapnya, lalu melemparkan dirinya ke arah Maktarsum. Mereka bertarung hebat, pukulan demi pukulan, ajian demi ajian, hingga tanah tempat mereka berdiri retak seperti kulit kering di musim kemarau. Tapi batu watu arak terlalu kuat, ajian lembu sekilan pun mulai melemah. Melihat Ratri terdesak, Mahesa melemparkan jimat terakhir miliknya, jimat peninggalan Guru Agung Galuh. Tapi Maktarsum menyambutnya dengan tawa keji. "Aku sudah belajar menaklukkan semua jimat kalian," teriaknya. Dalam detik berikutnya, ia menghantam Ratri dengan kekuatan penuh, dan tubuh Ratri terlempar menabrak pohon besar, pingsan tak sadarkan diri. Suasana sunyi, para pewaris tampak gemetar. "Satu jatuh, tinggal menunggu waktu untuk sisanya," kata Tarsum angkuh. Namun, dari balik bayangan pohon tempat Ratri jatuh, muncul kilatan samar yang tak berasal dari bumi. Sebuah cahaya kuning keemasan mulai merambat dari tubuh Ratri. Urat-urat ajian lembu sekilan menyala lebih terang dari sebelumnya. Mahesa tercengang. "Itu bukan hanya lembu sekilan, itu pusaka Rasangga," bisiknya. Maka di tengah kehancuran dan ketakutan, benih harapan kembali menyala. Pertempuran belum selesai, dan kekuatan sejati Ratri baru saja terbangun. Tanah masih bergemuruh ketika tubuh Ratri tergeletak di bawah pohon besar. Darah menetes dari pelipisnya, napasnya berat, dan tubuhnya nyaris lumpuh. Tapi di dalam dirinya, sesuatu sedang bangkit, sesuatu yang selama ini tersembunyi jauh di dasar jiwanya. Suara lembut tiba-tiba terdengar di antara keheningan batinnya, suara perempuan tua yang ia kenal, Nyi Sumirah. "Ratri, darahmu bukan hanya darah lembu sekilan. Kau adalah cucu Rasangga, pemilik pusaka agung yang belum pernah sepenuhnya bangkit. Sekarang saatnya." Kilatan cahaya kuning keemasan menyebar dari nadi-nadi Ratri. Udara di sekelilingnya menjadi hangat, lalu menggigil, menciptakan badai energi yang belum pernah terlihat oleh para pewaris lainnya. Tubuhnya terangkat perlahan ke udara, rambutnya menjuntai dengan liar, dan matanya bersinar terang bagaikan 2 bintang. Maktarsum yang semula tertawa puas, kini mulai mengerutkan dahi. "Apa itu? Apa yang kau bangkitkan, gadis jalang?" geramnya. Mahesa melangkah mundur, tertegun. "Itu bukan sekadar lembu sekilan. Itu pusaka warisan Raja Galuh yang terakhir." Ia benar-benar mewarisi inti kekuatan Rasangga. Para pewaris lainnya terdiam, menyaksikan perubahan drastis yang tak pernah mereka bayangkan. Ratri turun perlahan ke tanah, dengan tubuh lebih ringan, tapi kekuatannya terasa membumi. Ia membuka matanya, dan dalam sekejap, tanah di sekelilingnya berubah menjadi lapisan keras berwarna keemasan. Tanpa berkata apa-apa, Ratri melangkah menuju Maktarsum. Setiap langkahnya meninggalkan jejak bercahaya. "Kau membakar pasar kami, membunuh yang tak bersalah, dan menghina warisan leluhur kami. Sekarang, lihat apa akibatnya," ucapnya tenang. Maktarsum melontarkan watu arak ke arahnya, tapi batu hitam itu hancur sebelum menyentuh Ratri. Sebuah tamparan angin gaib memukul Maktarsum hingga terpental, tubuhnya menghantam batu dan memecahkannya. Makhluk-makhluk siluman yang tersisa mundur perlahan, merasakan aura tak tertahankan dari tubuh Ratri. Tapi Maktarsum tak menyerah. Ia memanggil kekuatan terakhirnya, ajian serat. Kematian, ajian terlarang yang bisa merenggut nyawa lawan dengan satu tarikan napas. Tapi sebelum ia sempat merapal mantranya, Ratri sudah berada di hadapannya. Dengan gerakan sehalus daun jatuh, ia menyentuh dada Maktarsum, dan cahaya keemasan menyebar ke seluruh tubuh lawannya. Maktarsum berteriak, tubuhnya menggeliat seperti terbakar dari dalam. Cahaya itu menelusup ke setiap rongga tubuhnya, menghancurkan seluruh energi hitam yang ia kumpulkan selama puluhan tahun. Dalam sekejap, tubuhnya mengering, lalu hancur menjadi abu. Angin membawa abu itu ke langit, meninggalkan keheningan mencekam. Ratri berdiri tegap, keringat membasahi wajahnya, tapi sorot matanya tak lagi ragu, ia telah menjadi satu dengan warisan sejatinya. Para pewaris lainnya mendekat perlahan. Si nenek bisu menggenggam tangan Ratri sambil menangis terisak. Galang menunduk hormat, dan Mahesa menepuk bahunya sambil berkata pelan, "Hari ini, sejarah lahir kembali. Bukan dari darah, bukan dari kebencian, tapi dari keberanian seorang perempuan yang memilih untuk berdiri." Ratri menatap langit, di mana matahari perlahan muncul kembali di balik awan. Hari baru dimulai.
Tapi pertempuran belum sepenuhnya selesai, masih ada pasar yang harus dibebaskan. Mentari pagi menyorot malu-malu ketika Ratri dan para pewaris ajian kembali menginjakkan kaki di pintu barat pasar Tasikmalaya. Bangunan-bangunan hangus, kios-kios porak-poranda, dan bau anyir darah masih melekat di udara. Preman-preman Medan yang tersisa kini dikuasai oleh ketakutan, tapi juga keganasan. Mereka tahu Tarsum telah lenyap, tapi mereka belum siap menyerah. Di tengah reruntuhan, berdirilah sosok pengganti Tarsum, Brando Batak, tangan kanan Tarsum, bertubuh tambun dengan mata menyala dan gigi emas, pemilik ajian batu bahara yang konon tak bisa dilukai senjata apapun. Brando berdiri di atas meja kayu yang tersisa, menggenggam palu besi sepanjang paha orang dewasa. Kalian pikir membunuh Tarsum berarti kalian menang. Aku akan ratakan pasar ini, dan kubangun istana hitam di atas puing-puingnya. Teriaknya serak, para preman di belakangnya bersorak. Tapi dari ujung jalan, langkah kaki menggema. Pelan, namun mantap, para pedagang yang bersembunyi di balik reruntuhan mengintip, dan mata mereka membelalak. Ratri datang, diiringi Mahesa, Galang, si nenek bisu, dan 3 pewaris lainnya. Ratri berdiri di tengah pasar. Langkahnya tak gentar, meski tanah tempat ia berpijak masih hangus. Aku tidak datang membawa kematian. Tapi kalau kalian masih bertahan di sini, kalian akan mencicipinya, katanya dengan suara tenang namun dingin. Brando tertawa keras, lalu menghentakkan palunya ke tanah. Sebuah ledakan api meledak di belakangnya. Ajian lembu sekilan tidak bisa menembus batu baharaku, perempuan. Kau akan kulumat hidup-hidup dan kujadikan tiang gantungan. Raung Brando sambil melompat turun. Pertarungan terjadi begitu cepat. Brando menyabetkan palunya, tapi Ratri menghindar ringan seperti bayangan. Tanah bergetar setiap kali senjata Brando menghantam. Ratri mencoba menyerang, tapi pukulannya terpantul oleh kulit Brando yang membatu. Galang mencoba membantu dengan melempar ajian kabut embun, tapi serangan itu hanya membuat Brando semakin marah. Ia menghantam Galang hingga terlempar ke dinding bata, berdarah dan tak sadarkan diri. Melihat sahabatnya tumbang, darah Ratri mendidih. Ia memejamkan mata sejenak, lalu memusatkan tenaga ke dada dan kaki. Cahaya keemasan muncul lagi, tapi kali ini tidak hanya dari tubuhnya, melainkan dari tanah di bawah pasar. Para pewaris ikut menyalurkan tenaga mereka ke Ratri. Mahesa merapal mantra pelindung, si nenek bisu membakar dupa, dan tiba-tiba udara di pasar berubah menjadi medan cahaya. Ajian lembu sekilan tak lagi berjalan sendiri, ia bersatu dengan kehendak rakyat yang tertindas. Dengan teriakan keras, Ratri melompat tinggi dan menghantam dada Brando dengan pukulan lurus yang menyala emas. Brando terlempar mundur, dan kulit batunya mulai retak. Tak percaya dengan apa yang terjadi, Brando mencoba bangkit, tapi satu tendangan Ratri membuat tubuhnya menabrak tembok kios besi dan pingsan tak bergerak. Preman-preman lain gemetar, dan satu persatu melemparkan senjata mereka. Para pedagang berlarian keluar dari persembunyian, meneriakkan nama Ratri. Tangis dan tawa meledak bersamaan. Pasar Tasikmalaya akhirnya bebas. Ratri berdiri di tengah kerumunan, matanya berkaca-kaca. Ia tak berkata sepatah kata pun, hanya menatap langit yang kini cerah dan tenang. Mahesa menepuk pundaknya, hari ini kita menang. Tapi tugasmu belum selesai. Ratri mengangguk pelan. Ia tahu, kemenangan ini hanyalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Sebab setelah badai pergi, selalu ada tugas menjaga agar langit tetap bersih dari awan kelam. 3 hari telah berlalu sejak pertarungan terakhir mengguncang pasar Tasikmalaya. Namun bayang-bayang tragedi masih membekas di setiap sudutnya. Bangunan yang runtuh, bau darah yang masih samar tercium, dan tatapan kosong para pedagang yang kehilangan harta, keluarga, atau harapan. Tapi dari puing-puing itulah, tangan-tangan mulai bekerja. Ratri berdiri di tengah pasar yang kini dibersihkan secara gotong royong. Ia tak lagi mengenakan pakaian hitam berajian, melainkan kain sederhana seperti para pedagang lainnya. Ratri membantu seorang nenek memindahkan genting-genting yang berserakan. Tangannya luka-luka, namun tak sedikit pun ia mengeluh. Ia telah menjadi simbol, bukan hanya bagi pasar Tasikmalaya, tetapi juga bagi perempuan yang menolak tunduk. Kau tak perlu melakukan ini, Neng, kata seorang bapak tua, kau sudah menyelamatkan kami. Tapi Ratri hanya menatapnya dan menjawab lirih, menang bukan berarti selesai. Yang sejati adalah membangun kembali. Di pojok pasar, Mahesa dan Galang mendirikan tenda darurat untuk para korban. Brando dan sisa preman lainnya telah diserahkan ke aparat,
tapi sebagian dari mereka memilih meminta maaf dan tinggal untuk membantu membangun pasar kembali. Tidak semua keburukan harus dibalas kebencian, dan Ratri tahu itu. Kalau bisa menebus, kenapa harus binasa? Begitu katanya pada Mahesa, dan Mahesa, yang semula hidup untuk bertarung, kini mengangguk dengan mata yang lebih teduh. Malam itu, Ratri duduk sendiri di bawah pohon besar yang dulu menjadi saksi ia hampir mati. Cahaya bulan menyinari wajahnya yang tenang namun penuh luka. Ia mengingat ibunya, ayahnya yang dibunuh, dan seluruh perjalanan berdarah yang harus ia lalui. Tapi kali ini, hatinya tidak sesak. Ia menang bukan karena kekuatan ajian semata, tapi karena keberanian untuk berdiri di antara ketakutan, dan memilih melindungi, bukan membalas dendam semata. Angin malam mengantarkan suara gamelan dari kejauhan. Para pedagang mengadakan selamatan kecil sebagai tanda syukur. Mereka menyalakan lilin-lilin di setiap lorong pasar, menjadikannya lautan cahaya yang hangat dan damai. Ratri berjalan perlahan menyusuri lorong itu, setiap orang yang ia lewati menunduk memberi hormat, tapi ia hanya membalas dengan senyum sederhana. "Pasar ini bukan milikku, tapi milik kita semua," bisiknya pada seorang anak kecil yang memegang sekeranjang bunga. Keesokan paginya, Mak Darni, nenek penjual sayur yang dulu dipukuli preman, membuka kembali lapaknya. Disusul oleh Mang Udin dengan gerobak buburnya, dan puluhan pedagang lain. Mereka kembali bukan karena yakin akan aman, tapi karena yakin akan saling menjaga. Ratri berdiri di tangga pasar, memandang kerumunan itu. Di bahunya, tersampir selendang peninggalan ibunya, simbol bahwa perjuangan belum berakhir, tapi telah menemukan rumahnya. Hari itu, pasar Tasikmalaya bukan hanya bangkit dari reruntuhan, tapi juga dari ketakutan. Dan di tengah semangat baru itu, nama Ratri akan terus dikenang, bukan sebagai pendekar sakti, tapi sebagai cahaya dari tanah yang terluka. Seorang perempuan biasa yang memilih untuk luar biasa.